Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Halilatul Mursida, dengan NIM 1860 2052 23218. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran. Adapun materi yang dibahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama hakikat belajar, yang kedua konsep pembelajaran, yang ketiga landasan filosofis, landasan filsafat dan landasan psikologis, yang keempat persiapan, yang kelima penyampaian, yang keenam latihan, dan yang terakhir penampilan hasil. Menuju materi yang pertama, yakni hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku, pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau sikap seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Belajar melibatkan penerimaan, pemahaman, dan penyimpanan informasi atau pengalaman baru yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku atau mengambil keputusan di masa depan. Belajar juga dapat terjadi melalui pengamatan, praktik, pengalaman langsung, dan interaksi dengan orang lain. Ini adalah proses yang terus-menerus sepanjang hidup dan dapat terjadi di berbagai konteks, baik formal maupun informal. Materi selanjutnya yakni konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran mencakup sejumlah ide, teori, dan prinsip-prinsip yang membentuk cara kita untuk memahami dan mendekati proses belajar mengajar. Di antaranya adalah pembelajaran aktif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktif. Ketika konsep-konsep ini diterapkan dengan baik, maka menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, membantu mereka menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, serta mandiri. Materi selanjutnya yakni landasan filsafat. Landasan filsafat adalah prinsip-prinsip dasar atau keyakinan yang membentuk dasar atau pondasi dari suatu sistem filsafat atau pandangan dunia. Landasan filsafat yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, filsafat politik, filsafat agama, filsafat ilmu, serta filsafat bahasa. Landasan filsafat ini memberikan kerangka kerja teoritis yang mendalam untuk memahami dan merenungkan berbagai aspek-aspek yang mendasar kehidupan manusia dan dunia. Filsafat membantu manusia merenungkan makna kehidupan, eksistensi, pengetahuan, dan nilai-nilai, serta memberikan pemahaman mendalam tentang pertanyaan filosofis yang mendasar. Yakni landasan psikologis. Landasan psikologis merujuk pada prinsip-prinsip dasar dan teori-teori yang membentuk dasar ilmu psikologi. Beberapa landasan psikologis yaitu psikologi sebagai ilmu empiris, pemahaman tentang proses mental, pembelajaran dan perilaku, psikologi sosial, serta psikologi kognitif. Menuju landasan yang ketiga yakni landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah prinsip-prinsip atau konsep serta teori-teori dasar yang membentuk fondasi dari ilmu sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, termasuk struktur sosial, interaksi manusia, organisasi sosial, dan perubahan sosial. Landasan sosiologis mencakup berbagai aspek seperti struktur sosial, teori sosial, proses sosial, serta kebudayaan perubahan sosial. Materi yang selanjutnya yakni persiapan. Persiapan dalam konsep dasar pembelajaran mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori yang membentuk dasar pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman ini penting bagi guru dan pendidik untuk merencanakan dan menyampaikan pengajaran yang efektif. Menuju materi yang selanjutnya yakni penyampaian. Penyampaian dalam konsep dasar pembelajaran melibatkan proses efektif untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari guru ke siswa. Beberapa prinsip penting dalam penyampaian pembelajaran yang efektif adalah klarifikasi tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa, relevansi materi, variasi dalam metode pengajaran, penyampaian yang jelas dan tertata, penggunaan teknologi, dukungan dan pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam penyampaian pembelajaran, maka guru dapat menciptakan lingkungan yang positif.
kemudian merangsang minat siswa serta memotivasi mereka untuk mencapai potensi akademik dan kreativitas mereka. Materi yang selanjutnya yakni latihan. Latihan dalam konsep pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Latihan memungkinkan siswa untuk mengasah keterampilan, memperkuat pemahaman, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Menuju materi yang terakhir yakni penampilan hasil. Penampilan dalam konsep pembelajaran mengacu pada kemampuan siswa untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran. Penampilan mencakup kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, memecahkan masalah, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta berkomunikasi secara efektif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.